Ketum PSI Kaisang Pangarep yang menyebut bingung positioning Capres Ganjar Pranowo dalam narasi saat debat perdana lalu mendapatkan banyak respon. Sekarang kita menarik untuk menafsirkan makna statement yang dianggap menyerang tersebut. Apakah ini adalah sebuah penegasan atas keluarga Jokowi yang tidak ada di belakang Ganjar Pranowo atau sebuah unjuk gigi mengingat nama seorang Kaisang disebut-sebut akan maju dalam Pilgub Jateng mendatang. Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio, Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat sore, Mas Umam. Apa kabar? Selamat sore Mas Bram, kabar baik Mas? Alhamdulillah kabar baik Mas Umam, langsung saja. Jadi artinya ini penegasankah kemudian bahwa memang narasi Jokowi tidak di belakang Ganjar, apalagi belakangan banyak analisa yang mengatakan PDIP kubu koalisi Ganjar ini merubah positioning untuk lebih dekat dengan Jokowi begitu. Bagaimana Anda melihatnya Mas Umam? Ya, statement dari Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep sebenarnya mencoba untuk mempertebal basis argumen yang mencoba meyakinkan bahwa sebenarnya Presiden Jokowi berada di belakang Prabowo Subianto. Sehingga kemudian di dalam konteks debat Pilpres kemarin, Gibran secara terbuka menyampaikan misalnya Anies Baswedan lebih identik dengan pro perubahan, kemudian keberlanjutan lebih direpresentasikan oleh Pak Prabowo, sedangkan Mas Ganjar dianggap sebagai representasi yang masih cukup membingungkan. Dan kalau misal kita cermati dari materi debat kemarin, sejak fase pertama Mas Anies memang menunjukkan sikap yang cukup ofensif, menyerang terhadap kredibilitas pemerintahan Joko Widodo dan juga pencapresan Pak Prabowo. Lalu Pak Prabowo sendiri sikapnya juga cukup defensif. Nah, antara ofensif dan defensif itu kemudian juga dilakukan oleh Mas Ganjar. Pada satu sisi mencoba untuk menarik garis yang cukup kuat bagaimana hubungan antara PDIP dengan Jokowi, memberikan apresiasi, ikut berkomitmen untuk melanjutkan IKN dan sebagainya. Tetapi dalam sisi yang lain ketika misalnya melakukan assessment terhadap kualitas demokrasi, penegakan hukum, hampir semua narasi yang disampaikan adalah narasi-narasi kritis yang sangat identik dengan perubahan. Mas Umam. Nah, di aspek inilah yang tampaknya kemudian ditangkap oleh bukan hanya Kaisang saya pikir, termasuk oleh basis pemilih loyal Jokowi sendiri, yang selama ini dinikmati oleh PDIP sebagai kutil efek di Pilpres 2014, 2019, yang kemudian berubah menjadi elemen kekuatan yang mengalami migrasi pemilih, yang semula memilih Mas Ganjar, kemudian memilih Pak Prabowo di sana. Oke, atau kemudian selain mempertegas, mempertebal bahwa positioning Pak Jokowi hari ini ada di belakang Prabowo, bukan Ganjar Pranowo, apakah kemudian ada juga pola kemudian untuk mengerus simpatisan pemilih Pak Jokowi yang juga beririsan dengan PDIP begitu Mas? Sejauh itukah kemudian bisa kita baca? Ya, saya pikir itu sangat terbuka karena bagaimanapun juga kalau misalnya kita lakukan penguatan di basis data, analisa di basis data kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan observasi di lapangan, Mas Bram, bagaimana kemudian sebenarnya basis pemilih loyal PSI itu memiliki irisan yang sangat kuat dengan PDIP. Artinya memang dalam beberapa kantong-kantong pemilih termasuk di Jawa Tengah itu terjadi kanibalisme elektoral. Di mana kalau misal kemudian PSI semakin agresif, most likely besar kemungkinan yang akan tergerus adalah basis pemilih loyal PDIP itu sendiri. Maka apa yang dilakukan oleh Kaisang misalnya ini bisa dianggap bukan hanya untuk mendegradasi pencapresan Mas Ganjar atau mempertebal basis elektabilitas Pak Prabowo, tetapi juga mencoba untuk mengambil ceruk-ceruk massa yang selama ini menjadi basis elektoral kekuatan PDIP untuk diarahkan menjadi basis pemilih loyal PSI. Oleh karena itu, hal ini tentu harus diantisipasi, bukan hanya di lingkup tim ses Ganjar Mahfud, tetapi juga di sel-sel basis kekuatan PDIP di sejumlah titik terutama di wilayah Jawa Tengah yang memiliki DPT terbesar ketiga di Indonesia. Baik, ini menarik kemudian Anda sudah masuk ke narasi dan beranalisa soal perebutan Jawa Tengah begitu. Nah, apakah kemudian statement ini selain penegasan memang ditujukan untuk kemudian pemilih Ganjar secara luas atau kemudian memang spesifik untuk Jawa Tengah mencoba merebut kandang banteng, apalagi kemudian hari ini banyak yang menyebut menggadang-gadang begitu nama Kaisang untuk Pilgub Jateng di akhir 2024 nanti. Bagaimana korelasinya Anda melihat itu, Mas? Iya, kalau misalnya ini basisnya adalah statement terhadap dinamika Pilpres, maka memang tidak secara fokus diarahkan untuk merujuk pada konteks wilayah Jawa Tengah. Memang ini diarahkan dalam konteks yang lebih general.
Karena diakui atau tidak, tadi yang saya sebutkan, basis 5-7% kotel efek yang dinikmati PDIP di Pilpres 2014, di 2019, itu memiliki sebaran yang cukup merata di sejumlah titik. Mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, termasuk wilayah Lampung dan juga sebagian Indonesia Timur. Nah, mereka ini cukup banyak memilih Jokowi meskipun secara party ID tidak memiliki kedekatan secara khusus dengan PDIP. Oleh karena itu ketika kemarin di pilpres-pilpres sebelumnya Jokowi maju didukung penuh oleh PDIP, disinilah kemudian titik kulminasi dukungan itu kemudian menguat. Begitu kemudian terjadi gap kekuatan, terjadi clash kekuatan antara pro PDIP dengan pro Jokowi berbeda, maka inilah yang kemudian berubah dan juga melebur menjadi sebuah elemen yang melakukan migrasi secara preferensi politik, sekaligus bagi mereka yang belum melakukan migrasi, misalnya dari kubu Mas Ganjar ke kubu Pak Prabowo, maka at least setidaknya mereka berada di posisi undecided voters. Nah, kelompok-kelompok undecided voters yang kemarin juga ditangkap oleh survei Litbang Kompas yang angkanya cukup spektakuler di angka 28,7%, itu sebenarnya mengindikasikan bahwa masih cukup banyak masyarakat politik kita yang masih berpikir ulang, belum menemukan titik kulminasi yang membuat mereka yakin untuk mendukung mana capres dan cawapres yang akan mereka pilih di Pilpres 2024 mendatang. Oke, Mas Umam, ini menarik kalau Anda kemudian mengatakan memang mencoba ada perebutan bahwa instrumen itu mungkin terjadi begitu, tapi kemudian seberapa mungkin posibilitasnya seberapa besar kemudian kita tahu Jawa Tengah memiliki ya historis yang cukup besar dengan PDIP dan Merah begitu. Anda melihat akan semudah itu dengan waktu yang pendek ini untuk bisa mencuri suara di kandang banteng? Iya, kalau misal kita bicara dalam konteks Jawa Tengah, itu harus kita analisa dalam dua layer, Mas Bram. Pertama di dalam konteks Pilpres dan juga dalam konteks Pileg. Ada situasi yang tampaknya harus kita baca secara hati-hati, di mana ada kecenderungan mesin politik PDIP di Jawa Tengah tampaknya kurang begitu optimal untuk menyukseskan Mas Ganjar Pranowo. Kita tahu Mas Ganjar adalah mantan gubernur Jawa Tengah dari PDIP. Tetapi di saat yang sama kita juga paham bahwa sel-sel kekuatan politik PDIP di Jawa Tengah didominasi, dikendalikan, dipimpin oleh elemen-elemen kekuatan yang selama ini kita paham bahwa mereka sebenarnya bukan pada layer pendukung Mas Ganjar. Nah, oleh karena itu muncul sejumlah informasi spekulatif misalnya yang mengatakan bahwa ada semacam instruksi tidak tertulis, sukseskan pilegnya, kuatkan PDIP-nya, tapi kemudian tidak terlalu ambil pusing dengan bagaimana kesuksesan misalnya Pak Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Ini harus diantisipasi betul oleh struktur pusat di PDIP termasuk tim ses Mas Ganjar. Karena bagaimanapun juga jika kemudian sel-sel kekuatan di Jawa Tengah itu tidak bergerak, termasuk kepala-kepala daerah yang barangkali dianggap sebagai frontliner untuk mendapatkan kemenangan dari basis kekuatan massa di Jawa Tengah tidak bergerak, maka hal itu berpotensi menjadi ancaman serius terhadap basis elektabilitas Ganjar Pranowo. Mas Umam, nah, tetapi dalam konteks Pileg, tidak serta-merta memang PDIP akan melepas dominasinya. Karena kita tahu caleg dan juga kepala-kepala daerah tentu ditarget basis kemenangannya, capaiannya oleh pusat, oleh DPP. Oleh karena itu ada situasi yang berbeda antara konteks konsolidasi mesin infrastruktur pemenangan Pilpres dan juga Pileg di Jawa Tengah terkait dengan kekuatan PDIP di sana. Oke, artinya ketika narasi ini memang dikeluarkan untuk unjuk gigi seorang personal Kaisang begitu, apalagi kemudian untuk anggaplah kemudian narasinya adalah atau logikanya untuk dibangun untuk Pilgub Jateng di September 2024. Apakah kemudian ini bisa menjadi pintu awal dan ini bisa dimulai dari sekarang atau hasil Pileg dan Pilpres akan cukup menentukan battleground-nya nanti? Mas Umam, terakhir. Ya, tentu battleground di Pilpres itu akan menentukan banyak hal, termasuk dinamika kekuatan menjelang pilkada yang akan diselenggarakan di akhir 2024. Siapa yang memenangkan Pilpres, disitulah kemudian arus kekuatan struktur di tingkat lokal akan juga berpengaruh dan juga ditentukan. Tetapi di saat yang sama dalam konteks Jawa Tengah, bisa saja kemudian Kaisang mencoba untuk mentarget posisi itu, dan tampaknya komunikasi politik dengan elit PDIP sendiri
terutama dengan key person Mbak Puan Maharani, Oke. per hari ini relatif jauh lebih fleksibel, jauh lebih komunikatif dibanding dengan para elit-elit PDIP yang lain yang saat ini menjadi garda terdepan dari Baik. mesin pemenangan Mas Ganjar Pranowo. Oleh karena itu, dinamika ini masih cukup memungkinkan untuk cair, tetapi per hari ini tampaknya keluarga Jokowi semakin firm untuk menunjukkan titik beda dengan gerbong kekuatan politik Ganjar Pranowo itu sendiri. Oke, menarik. Mempertegas, membuat diferensiasi begitu ya. Terima kasih Mas Khairul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik telah bergabung sama kami dan memberikan insight di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, sehat selalu Mas Umam. Sore, masih Mas Bram. Terima kasih.